Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try to keep up with me. Jingga mendengar itu tentu langsung mendelik matanya. Silakan kalau bisa. Yang ada aku patahkan tanganmu jika kamu sudah berani mengusik milik keponakanku. Mereka berdua saling tatap penuh dengan kebencian dan juga dendam. Apa yang dibicarakan oleh Bibi hingga membuat Laras pucat seperti itu, Bi? Kamu tahu Bibi ini siapa kan? Bibi menyuruh seseorang mengorek siapa itu Laras. Ternyata Bibi mengetahui sesuatu. Jangan bilang soal itu, Bi. Jingga sambil meratap mata Gina untuk mencari jawaban. Malam harinya. Loh, mana makanannya? Kok nggak ada sih? Tanya Rudi yang saat ini sudah pulih dari mabuknya dan tentu saja diikuti oleh Laras di belakangnya. Jingga dan juga Gina yang baru selesai menyantap mie instan buatan mereka langsung menatap ke arah orang yang bertanya dengan nada marah. Kalian kenapa hanya menatap aku? Mana makanannya? Kenapa kalian sibuk berdua makan di sini? Kalian pikir di rumah ini hanya perut kalian yang harus diisi? Cecar Rudi dengan kesal. Melihat kemarahan suaminya, Laras memiliki ide untuk semakin memperkeruh suasana. Iya, Mas. Istri tua kamu ini memikirkan dirinya sendiri. Lihatlah. Kamu tahu tidak, Mas? Uang yang kamu berikan tadi siang saja diambil olehnya. Dan harus kamu tahu, Mas, dia dan juga bibinya itu mempermalukan aku di tempat umum. Bahkan aku tidak sempat ke rumah sakit untuk berobat wajahku karena uangnya diambil oleh istri tua kamu itu. Fitnah Laras dengan wajah memelas. Padahal Jingga sama sekali tidak mengambil apapun dari Laras. Uang apa? Jangan suka fitnah orang ya. Aku tahu kamu punya uang saja aku tidak tahu. Kenapa kamu mau fitnah aku? Aku tidak bohong, Mas. Periksa saja di tasnya. Pasti ada uang punyaku. Kalau aku bohong, aku berani sumpah. Dia dan juga bibinya bersekongkol untuk menindasku, Mas. Lihatlah tanganku ini. Ini adalah hasil dari kekerasan mereka. Laras memperlihatkan pergelangan tangan yang memerah. Sedangkan Jingga dan juga Gina tidak merasa melakukan hal itu. Rudi mengeraskan rahangnya dan dia langsung memukul meja makan di hadapannya. Apa-apaan ini, Jingga? Kenapa kamu berubah seperti ini sih? Semenjak ada bibimu di sini, kenapa kamu jadi seperti ini? Ternyata memang benar. Bibimu ini hanya membawa dampak buruk untuk kamu. Lebih baik kamu suruh pulang bibi kamu ini, agar kamu tidak terjerumus. Enak saja ya. Jaga ya ucapan kamu. Siapa yang membawa dampak buruk di sini? Aku atau kamu? Jangan asal percaya dengan omongan wanita ular si buruk rupa itu. Kami sama sekali tidak melukainya. Untuk apa kami mengambil uang receh dari tangan wanita kotor seperti dia? Sedangkan saya punya uang yang banyak. Rudi yang mendengar itu langsung terdiam. Benar juga apa yang diucapkan oleh Gina. Bagaimana mungkin Gina merampas uang orang lain sedangkan dia punya banyak segalanya? Mas, aku rasa apa yang aku lakukan saat ini kamu jangan pernah merasa marah atau tidak terima sih. Karena mulai saat ini semua kebutuhan kamu biar Laras yang mengurus.
Atau bukannya dia istri yang sempurna di mata kamu? Istri yang bisa hamil di saat suaminya loyo. Mata Laras membulat. Rudy langsung menatap ke arah Laras. Rudy baru ingat sesuatu. Ayo Jingga, kita pergi dari sini. Bibi bilang apa? Cepatnya kamu ajukan gugatan perceraian. Bibi sudah muak melihat mereka berdua ada di sini. Ditambah lagi nenek lampir itu tinggal di rumah ini. Cepat, gumam Gina sambil merangkul pundak keponakannya. Rudy yang mendengar itu langsung menggelengkan kepalanya. Jangan harap ada perceraian di antara kita, Jingga. Karena aku yakin setelah kita bercerai, pasti tidak akan ada yang namanya lelaki yang mau sama kamu, yang bisa menerima status mandul kamu itu. Status janda itu sangat hina di desa ini. Apa kamu siap? Jingga tersenyum miris. Tenang saja. Aku tidak malu menyandang status itu, Mas. Yang harusnya dipikirkan itu bayi yang ada di dalam kandungan istri kamu itu. Apakah benar dia anak kamu atau tidak? Karena setahu aku, punya kamu belum bisa hidup. Ujar Jingga dengan tatapan mengejek. Tidak, Mas. Aku mengatakan itu hanya untuk membuat Jingga jelek di hadapan mereka. Aku tidak hamil, Mas. Kilah Laras. Aduh, kenapa kok gugup? Takut ya? Saya harap nanti di saat saya memberikan kejutan pertama buat kamu tidak kena serangan jantung. Laras yang merasa terpojokan tentu tidak mau tinggal diam. Apalagi Rudy sejak tadi terus menatapnya. Jangan memperkeruh suasana, Jingga. Aku sengaja mengatakan itu agar kamu sadar diri. Sudah, jangan banyak bacot. Buatkan aku dan Mas Rudy serta Mama makan. Kamu ini jadi istri kok nggak becus banget sih? Jingga yang dicengkeram begitu kuat oleh Laras tentu merasa sakit. Dia langsung menarik rambut panjang Laras dan mendorongnya hingga kepala Laras terjerumus ke dalam kuah mie instan yang cukup pedas. Alhasil luka di wajah semakin terasa sakit. Gina yang melihat itu tentu tersenyum. Sedangkan Rudy dia terkejut dan langsung membantu istri mudanya itu. Jingga, setan apa yang merasuki kamu? Setan loyo, ledek Jingga sambil menaikkan satu alisnya. Gigi geraham Rudy saling mengadu. Rasanya dia ingin menampar mulut istrinya itu. Namun ia urungkan di saat melihat Laras terus menjerit kesakitan. Aduh, sakit, Mas. Tolong aku, Mas. Aduh, mata dan wajahku perih. Sialan kamu, Jingga. Aku akan laporkan hal ini ke polisi agar kamu ditangkap dan mendakam di sana. Ancam Laras dengan posisi memejamkan matanya. Silakan. Aku akan tunggu laporannya. Sekalian kita lihat berapa tahun hukuman untuk sepasang manusia zina seperti kalian. Bukan zina ya, tapi berselingkuh dan menikah di belakang istri sah. Jingga saat ini sudah mengeluarkan taringnya. Stop, Jingga. Saat ini kalian jangan bertengkar. Bawa madu kamu ini ke klinik. Jangan sampai biarkan wajah dia semakin hancur. Enak saja, tidak mau. Ayo Bi, kita pergi. Jingga langsung menarik tangan Gina. Teriakan dan juga panggilan dari Rudy terus terdengar. Namun Jingga tidak menghiraukannya. Bagus, gitu dong. Bibi kan senang melihatnya. Tadinya sih aku tidak mau menjawab, tapi karena mereka sudah keterlaluan ya, mau bagaimana lagi? Tiba-tiba tubuh Jingga ditabrak oleh Mela yang baru masuk ke dalam rumah. Bek. Hati-hati dong kalau jalan, pinta Jingga sambil memegang dadanya. Mela langsung menatap Jingga tajam. Kamu yang hati-hati. Kerjaannya hanya bisa nyusahin orang doang. Apa kamu bilang? Siapa yang bisanya cuma nyusahin? Bukannya itu kamu? Kalian membuatku muak. Di saat Mela hendak pergi, Gina kembali angkat bicara. Mau ke kamar ya? Maaf, sayangnya sudah aku kunci. Jadi mau tidak mau kamu tidur di luar atau tidur bertiga sama anak kamu itu, ujar Gina dengan santai sambil mengayunkan kunci di tangannya. Kembalikan kunci itu, setan, pinta Mela dengan penuh amarah. Dia nyebut dirinya sendiri. Gina sengaja terus memancing amarah mertua dari keponakannya itu. Kebetulan sekali Rudy dan juga Laras sudah keluar dari dapur. Mah, kenapa berteriak? Ayo bantu aku. Kita ke klinik. Sepertinya mata dan juga wajahnya bermasalah.
ucap Rudi sambil merik Jingga yang saat ini berdiri dengan wajah datar. Loh, kenapa ini? Pasti semua ini ulah kalian kan? Sudah mah, ayo, kasihan Laras. Iya cepetan sana, sekalian operasi saja wajahnya dan juga otaknya, ujar Gina di saat melihat mereka pergi dari sana. Sepi juga ya jika kita hanya berdua di rumah ini. Tidak ada hantunya. Shh, Bibi ya. Tapi kasihan juga ya dia. Alah, sudah jangan kasihan sama orang yang sudah tega merebut kebahagiaan kamu. Oh iya, Bibi punya ide. Apa Bi? Jadi begini. Ucapannya terpotong di saat pintu rumah itu ada yang mengetuk. Tok tok tok. Sebentar ya Bi, Jingga buka pintu dulu. Alah, palingan juga mereka. Sudah Bibi diam aja di sini. Mata Jingga membulat di saat melihat orang yang ada di hadapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Jingga dengan gugup. Siapa dia Jingga? Bapak, silakan masuk Pak. Tita Jingga dengan sopan sambil membuka pintu rumahnya dengan lebar. Gina hanya memanggut-manggutkan kepalanya saja. Di klinik. Aduh Mas, wajahku perih sekali. Aduh, pasti lukanya semakin parah. Istri tuamu benar-benar ya Mas, kelakuannya kayak setan. Pokoknya aku tidak mau tahu ya Mas. Kamu segera kuras hartanya dan ceraikan dia. Wanita mandul itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama Mas. Sudah, kamu diam, jangan berisik. Malu didengar orang lain. Lagian juga aku heran kenapa sih Jingga sampai berubah seperti itu. Aku harus mencari cara agar Jingga kembali tunduk kepadaku. Karena kejadian yang terus terjadi beberapa hari ini, kegiatanku jadi terganggu. Teman-temanku sudah mulai mengurang karena aku tidak terlalu intens berkumpul dengannya. Ya ampun Mas, kamu masih memikirkan tentang judi? Aku tuh menikah dengan kamu agar hidup enak, bukan malah seperti ini. Rubahlah kegiatan kamu itu Mas. Jangan judi dan juga jangan minuman keras. Kamu itu sudah tua. Apa kamu bilang aku sudah tua? Enak saja. Tapi memang benar Mas. Bahkan itu kamu saja tidak. Sudah. Kalian ini malah berdebat. Apa yang diucapkan oleh Laras itu benar Rudi. Kamu secepatnya harus mengambil aset-aset berharga milik Jingga. Tapi semua itu tidak ada di kamar Ma. Pasti Jingga sudah mengamankannya. Aku harus mencari cara untuk mencari tahu di mana keberadaan barang berharga milik Jingga. Di sisi lain, jadi mama kalian tinggal di sini? Tanya Pardi menatap Jingga mencari jawaban. Tidak Pak, Mama tidak tinggal di sini. Maksudnya baru hari ini dia meminta tinggal di sini karena dia merasa cemburu Bibi tinggal di sini. Apa yang selama ini dilakukan oleh ibu mertua kamu itu Jingga? Tanya Pardi sambil menatap Jingga dengan lekat. Tidak bisa dipungkiri jika kecantikan Jingga bisa menggoyahkan keimanan Pardi. Seperti yang tadi Jingga bilang Pak, jika Mama selalu ikut campur urusan rumah tangga dan mendukung Mas Rudi untuk berpoligami. Bahkan saat ini mereka sedang pergi ke klinik untuk mengobati Laras menantu Bapak. Pardi menggelengkan kepalanya. Bapak tidak habis pikir, kenapa ibu dan anak itu bisa berperilaku seperti itu? Kamu tahu Jingga, kenapa Bapak tidak pulang dan tidak mengirimkan uang beberapa bulan ini kepada ibu kamu? Itu karena Bapak mengetahui ibu mertua kamu memiliki hutang yang lumayan banyak dan gaya hidupnya yang begitu sangat wah. Sedangkan kalian hidup di desa yang harusnya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, dan juga ibu mertua kamu itu sering meneror istri pertama Bapak. Bapak tidak suka hal itu. Oh, jadi itu yang terjadi, gumam Jingga dari dalam hatinya. Apakah kamu akan berpisah dengan Rudi? Tanya Pardi tiba-tiba. Jingga ditanya seperti itu oleh bapak mertuanya tentu langsung tertegun. Iya,
ada niatan untuk mengajukan perceraian. Tapi itu setelah aku bermain sedikit dengan anak bapak. Apakah bapak akan marah jika aku sedikit membalas perbuatan Rudy? Pardi tersenyum dan menggeleng. Tidak. Bapak tidak marah karena memang seharusnya itu yang kamu lakukan sejak awal. Bukannya bapak sok suci ataupun merasa benar, karena bapak sendiri sudah melakukan hal yang sama dengan Rudy. Dan bapak menyesalinya saat ini. Jingga merasa lelah hanya tersenyum kepada bapak mertuanya itu. Namun ternyata sepertinya Pardi tersenyum menatap Jingga dengan senyuman yang berbeda. Gina yang melihatnya senyuman itu tentu langsung mengurutkan keningnya. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar dan suara benda jatuh. Hal itu tentu saja membuat ketiga orang yang ada di dalam rumah terkejut. Ternyata beberapa saat kemudian, Mela langsung membuka pintu itu dengan lebar. Wajahnya sumringah dan nafasnya terengah-engah seperti habis berlari. Bapak, ya ampun bapak pulang. Mela langsung memeluk Pardi dan menangis seperti anak kecil. Mama kok malah lari sih? Mama gak apa-apa. Tadi kan mama jatuh, teriak Rudy dari luar sambil memapah Laras yang mukanya sudah penuh dengan perban. Gina langsung tertawa melihat wajah Laras yang sudah seperti mumi. Apa? Jadi suara tadi terdengar itu mama yang jatuh? Tanya Pardi sambil melepas pelukan itu. Iya, mama melihat mobil bapak di depan. Jadi mama pikir bapak ada di dalam rumah ini. Makanya mama langsung berlari. Tapi ternyata tersandung. Oh ya, bapak bagaimana kabarnya? Bapak sehat? Saya sehat. Saya datang ke sini ingin mengabarkan sesuatu kepada kamu. Apa itu pak? Pardi langsung menatap semua orang yang ada di sana dan menatap Laras dengan tatapan tidak suka. Laras yang melihat itu tentu langsung menundukkan wajahnya. Mela menatap Gina tidak suka. Dia dengan sengaja menunjukkan kemesraan kepada Gina. Kamu pergi sana. Kamu itu orang luar, tidak pantas jika kamu mendengarkan obrolan kami, ya kan pak? Tanya Mela dengan manja. Padahal seusia Mela sudah tidak pantas lagi menunjukkan hal itu di depan semua orang. Biarkan saya dan suami saya saja berdua di sini. Saya tidak mau ada pelakor ada di sini, ujar Mela sambil melirik arah Gina. Hah? Pelakor? Saya pelakor? Bukankah itu kamu sendiri dan juga menantu kamu itu? Kamu tidak ngaca bagaimana sih? Gina langsung menggelengkan kepalanya. Dia menggenggam tangan Jingga. Ayo Jingga, kita pergi dari sini. Sepertinya ibu mertua kamu itu sedang mengalami puber kedua. Tidak. Jangan ada yang pergi dari sini. Biarkan semua jadi saksi di sini. Bapak, apaan sih? Ini kan masalah rumah tangga kita. Ayo kita pulang ke rumah. Mela menarik tangan Pardi. Bapak hanya sebentar ke sini, Mela. Bapak ingin mengatakan sesuatu sama kamu dan juga Rudy. Apa itu? Istri pertama bapak meninggal, ujarnya sambil menundukkan kepala. Apa? Meninggal? Syukur dong kalau meninggal, ujar Mela keceplosan. Namun dengan cepat dia langsung menutup mulutnya. Bukan begitu pak, maksud aku kok bisa, kenapa Mbak Hanum meninggal? Karena sakit. Makanya saya datang ke sini. Lalu bapak datang ke sini untuk mengajak aku dan Rudy pergi ke kota kan? Kita akan pindah dan kita tinggal di sana bersama. Pardi menggelengkan wajahnya terlihat serius. Dia menatap istrinya dan bergantian menatap anaknya yang sudah tidak bisa diharapkan itu. Bapak datang ke sini ingin mengatakan bahwa semua aset yang bapak punya sudah tidak ada. Semuanya sudah diambil oleh anak bapak dengan istri bapak yang pertama. Dan bapak tidak memiliki apapun saat ini. Jadi bapak tidak bisa mengirimkan uang ataupun memberikan warisan yang kalian mau lagi. Mungkin bapak sudah melakukan ini beberapa bulan yang lalu. Tapi bapak hanya ingin menegaskan saja, jika bapak sudah tidak memiliki uang lagi. Mulai saat ini, cobalah untuk mandiri, Mela. Mela dan juga Rudy yang mendengar itu langsung membulatkan matanya. Loh, tidak bisa dong pak. Aku juga istri bapak. Kenapa bapak malah memberikan semua hartanya kepada anak pertama bapak dan istri pertama bapak?
Tidak bisa. Aku tidak mau. Rudy juga anak Bapak. Harusnya dia mendapatkan harta waris Bapak. Kenapa Bapak zalim kepada kami? Apa yang sudah diperbuat oleh wanita itu hingga Bapak jadi seperti ini? Mela mulai mengeluarkan jurus menangisnya. Mela, apakah kamu lupa? Jika aku menikah dengan kamu itu karena apa? Dan juga bukankah aku sudah memberikan syarat kepadamu? Jika aku setuju menikah dengan kamu, tapi kamu tidak boleh mengharapkan harta yang aku punya. Karena semua harta itu adalah milik istri pertamaku, Hanum. Jadi aku rasa kamu harus bisa menerima hal itu. Tidak bisa, Bapak. Bapak selama ini selalu saja membela anak Bapak dengan wanita itu, sedangkan aku sama sekali tidak diberikan apapun. Kalau memang Bapak itu adalah bapakku, pasti Bapak akan memberikan sedikit harta Bapak untuk aku jadikan usaha. Tapi Bapak malah menghilang dan tidak pulang-pulang dan membiarkan Mama terlantar begitu saja. Pardi tersenyum miris dan menatap ke arah anaknya. Untuk apa saya memberikan uang saya untuk kamu? Sedangkan pekerjaan kamu hanya judi dan menghabiskan uang istri kamu. Jangan kamu pikir saya tidak tahu, Rudy. Jika kamu selama ini hidup ugal-ugalan, kelakuan kamu tidak bisa dimaafkan lagi. Kamu hanya bisa bermain wanita dan juga berjudi. Saya tidak tahu bagaimana ibu kamu mendidik kamu sampai menjadikan kamu seperti ini. Bapak, apa maksud Bapak bicara seperti itu? Bapak menuduh Mama tidak mengurus Rudy? Iya, begitu. Bapak itu tidak boleh menyalahkan Mama. Semua ini juga sama Bapak. Kenapa Bapak tidak pernah yang namanya mau mengurus Rudy? Cecar Mela dengan berani. Ya semua itu karena Rudy bukan anak saya. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sini langsung terkejut. Rudy itu anak Bapak. Kenapa Bapak malah bicara seperti itu? Iya. Memang kamu bersikeras mengatakan Rudy itu anak saya. Tapi saya yakin jika Rudy itu bukan anak saya. Karena saat kita menikah saja kamu sudah hamil duluan. Dan saya tahu jika kamu begitu sangat banyak memiliki laki-laki lain. Mela langsung mengepalkan tangannya. Dia menatap suaminya dengan penuh kebencian. Sedangkan Gina, dia tersenyum tipis meskipun sebenarnya dia juga kasihan kepada suami dari keponakannya itu. Rudy menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Tidak mungkin jika aku bukan anak Bapak. Wajah kita saja sama, kelakuan kita saja sama, ujar Rudy meyakinkan bapaknya. Apa maksud kamu sama? Iya Pak, Bapak suka menikahkan. Aku pun sama. Tidak, Bapak tidak suka menikah. Bapak menikah hanya satu kali dengan Hanum. Bahkan menikah kedua kalinya dengan ibu kamu pun terpaksa. Mela mendengar itu langsung memegang dadanya dan langsung tidak sadarkan diri mendengar ucapan dari suaminya itu. Jingga langsung mendekat ke arah ibu mertuanya. Meskipun ibu mertuanya jahat kepadanya, tapi dia tidak mau jika ada kejadian yang tidak diinginkan di rumahnya. Ma, bangun Ma. Mama. Ya ampun, Mas. Mama kamu pingsan, Mas. Cepat ambil minyak kayu putih ataupun apapun itu. Kasihan Mama pasti syok. Rudy dengan cepat meninggalkan Laras yang sejak tadi terus menggenggam tangannya. Dengan telaten Jingga membangunkan Mela, bahkan menepuk-nepuk wajah Mela beberapa kali. Ma, bangun, bisik Jingga hingga sampai akhirnya Mela membuka matanya secara perlahan-lahan. Dia langsung menangis, bahkan menangisnya itu seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Bapak jahat. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Bapak tega sama Mama. Bapak tidak sayang sama Rudy dan juga aku. Pasti semua ini hasutan kamu kan, Jingga? Pasti sebelum aku kembali kamu sudah menjelekan aku di hadapan suamiku dan membuat dia marah, ya kan? Ya ampun, Ma. Apa maksud Mama? Aku sama sekali tidak mengatakan apapun. Aku hanya bercerita kenyataan saja. Soal apa yang Bapak alami saat ini, itu sudahlah takdir. Jangan menyalahkan orang lain, Ma. Jawab Jingga dengan penuh kekesalan. Dia bangkit dan berdiri di samping Gina. Pardi menggelengkan kepalanya. Bukannya menenangkan istrinya, Pardi bangkit dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini uang terakhir yang aku punya. Aku akan kembali ke kota untuk bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi untuk menafkahi kamu lagi. Namun tolong, beri waktu aku. Karena untuk beberapa bulan,
Aku tidak bisa memberikan kamu uang. Aku permisi. Pardi meletakkan uang di atas meja. Mata Mela melotot dan dia langsung bangkit meskipun sepertinya tubuh Mela masih lemah karena terserang syok. Bapak tidak boleh pergi. Bapak tetap di sini. Kalau memang Bapak sudah tidak punya uang, Bapak tinggal di sini biar ibu yang cari uang, teriak Mela sambil mengejar suaminya. Sebenarnya Mela begitu mencintai suaminya. Namun karena memang selama ini Pardi tidak menunjukkan rasa sayang dan juga cintanya kepada Mela. Dulu pun di saat Pardi pulang ke desa itu pun hanya sebulan sekali dalam jangka waktu 1 hari. Tidak bisa Mela. Aku harus pergi. Anak-anakku di sana juga membutuhkan aku. Aku harus bekerja. Rudi juga anak kamu, Bapak. Kenapa kamu malah seperti ini? Buka mata kamu. Jika kamu tidak punya uang, ini mobil mewah kamu bisa jual dan kamu bisa hidup di sini dengan aku. Tidak bisa. Aku tidak bisa yang namanya hidup di desa. Apalagi dengan hutang yang kamu punya itu banyak. Kamu pikir saya tidak tahu selama ini kamu memiliki hutang yang banyak karena gaya hidup kamu itu. Dan satu lagi, mungkin rumah yang kamu tempati akan saya jual secepatnya. Dan kamu akan saya belikan rumah yang lebih kecil. Wajah Mela semakin pucat, dia menggelengkan kepalanya dan langsung menjatuhkan tubuhnya. Dia mengamuk, bahkan memukul-mukul tanah dan hal itu tentu saja terdengar oleh tetangga. Para tetangga mengintip dari tirai jendela. Jingga dan juga Gina merasa kasihan dan juga merasa sedikit senang melihat penderitaan yang dialami oleh Mela serta Rudi. Tubuh kekar Rudi dan juga tato yang lumayan banyak tidak berguna saat ini. Memang sejak kecil Pardi tidak dekat, bahkan tidak pernah mengajak Rudi berbicara. Mas, jadi kamu bukan anak orang kaya? Bapak kamu miskin? Tanya Laras dengan suara kecil. Rudi langsung menatap ke arah Laras dengan tajam. Tanpa banyak bicara, Rudi langsung berjalan ke arah Mela dan mengangkatnya. Mama tidak pantas berperilaku seperti ini. Jangan permalukan diri Mama sendiri. Bangun. Biarkan Bapak pergi ke kota. Dia kan bilang mau bekerja untuk memberikan Mama uang lagi. Sudah, ya bangun. Tapi Bapak kamu, dia jahat. Dia tidak mau tinggal sama Mama dan dia mau menjual rumah kita. Sudah, Mama kan mulai sekarang akan tinggal di rumah ini. Jadi tidak apa-apa jika rumah itu dijual. Uangnya akan Mama nikmati juga kan? Tapi rumah itu mempunyai kenangan tersendiri untuk kita. Rengek Mela tidak terima. Mobil Pardi terus berjalan meninggalkan Mela yang terus menangis, bahkan memanggil Pardi beberapa kali. Namun Pardi tidak menghiraukan itu. Ayo Wi, kita masuk. Sepertinya dramanya sudah selesai, bisik Jingga. Gina menganggukkan kepalanya. Rudi, antarkan Mama pulang. Mama ingin membereskan barang-barang Mama. Bapak kamu sepertinya serius dia akan menjual rumah itu. Tapi Mama tidak akan tinggal diam. Mama akan meminta uang bagian Mama. Enak saja jika sampai rumah itu dijual tapi uangnya diberikan kepada anak si Hanu. Wanita tua itu sudah mati tetap saja menyusahkan. Harusnya dia mati sejak dulu. Sejak pertama aku menikah dengan bapak kamu. Gumam Mela dengan tatapan lurus. Sudah lama. Mama jangan terus meracu. Ayo, aku antarkan Mama pulang. Loh, Mas, lalu aku? Tanya Lara sambil menarik tangan suaminya. Kamu di rumah saja dan memperkeruh suasana. Di saat Laras hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Gina menahan gagang pintu kamarnya. Hal itu membuat Laras langsung menatap Gina dengan tatapan tidak suka. Kenapa mata kamu mau keluar? Apa kau harus membuat mata kamu buta juga? Sama seperti luka yang ada di wajah kamu. Lebih baik kamu kembali ke keluarga kamu. Kasihan mereka. Kamu memang tidak kasihan sama anak yang kamu tinggalkan. Bagaimana ya kalau misalkan aku kasih tahu siapa kamu sebenarnya pada Rudi? Kamu pasti berpikir jika Rudi itu orang kaya kan?
Karena selama ini dia selalu menghambur-hamburkan uang dan memilih meninggalkan keluarga kamu di sana. Apaan sih maksud kamu? Memangnya siapa kamu ini sampai tahu siapa aku dan keluargaku? Apapun itu tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Awas, jangan tahan aku. Aku masuk. Dan tunggu saja, aku akan laporkan kejadian ini ke kantor polisi. Aduh, takut. Silakan, aku tunggu ya. Dan aku juga akan melaporkan kamu atas tindakan tidak menyenangkan, karena sudah merebut suami dari keponakanku. Jadi kita impas. Keesokan paginya Rudy membantu ibunya masuk ke dalam rumahnya sambil membawa tas besar dan juga beberapa barang milik Mela. Hal itu tentu terlihat langsung oleh Jingga yang saat ini sedang duduk di meja makan bersama dengan Gina. Tuh, lihatlah suami kamu. Seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Dia seenaknya membawa orang tanpa izin kamu. Sudahlah Bi, biarkan saja. Toh dia juga tidak ada tempat tinggal di rumah ini. Jingga, sini cepet. Tolong bantu mama taruh barangnya di kamar. Jingga, dipanggil suami kamu tuh, cepet sana. Jingga membuang nafasnya dengan kasar. Ada apa mas? Kamu gak lihat kalau aku tadi lagi makan? Kenapa harus menyuruh aku sih? Kenapa tidak memanggil istri kesayangan kamu itu? Lagi pula kenapa mama kamu harus bawa banyak barang ke sini? Apakah kamu pikir aku akan mengizinkannya? Hah? Sudah, jangan banyak tanya. Kamu cepat bawa ini masuk ke dalam kamar kamu. Mama akan tinggal di sana. Hah? Maksud kamu ke kamar aku? Cepat sekali lagi, kamu bilang apa? Hei, menantu durhaka, menantu mandul, kamu budek ya? Rudy bilang masukkan semua barang-barang ini ke dalam kamar kamu. Mulai saat ini aku akan tinggal di rumah ini dan tinggal bersama kamu di kamar. Oh, tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan mama tinggal di kamarku. Ini adalah rumahku dan untuk kamu mas. Jika kamu mau ibu kamu tinggal di sini, suruh dia tidur di gudang. Itu ada gudang kan di belakang. Jadi suruh ibu kamu tinggal di sana. Lagi pula ibu kamu tidak tahu malu mas. Sudah mau numpang di rumah menantu mandul ini, tapi sok belagu. Kamu jangan menyuruh dia untuk tidur di kamarku. Itu adalah kamar aku dan ini adalah rumahku. Aku yang berhak memutuskannya. Wajah Rudy menegang, rahangnya mengeras. Jangan kurang ajar ya kamu Jingga. Masa mama aku disuruh tidur di gudang? Kalau yang ada tidur di gudang itu kamu, karena aku adalah suami kamu. Dan aku adalah kepala rumah tangga di rumah ini di sini. Aku berhak memutuskan segalanya. Gina langsung beranjak dari duduknya di saat mendengar ucapan Rudy. Dia tidak terima jika Jingga dizolimi. Bagus ya Rudy. Kamu budek ya? Atau kamu pura-pura bodoh? Emangnya ada ya seorang suami yang tidak punya otak seperti kamu? Kamu harusnya sadar kalau kamu aja numpang di sini. Masih untung kamu diterima di sini dan juga istri muda yang buruk rupa itu. Lalu sekarang kamu minta Jingga untuk membantu kamu untuk membawa barang-barang ini agar tidur tinggal di kamar utama. Oh, tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan itu, ucap Gina dengan berani. Diam kamu Gina. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Jadi jangan pernah kamu buka suara sedikit pun di sini. Kenapa? Tahu aku adalah bibinya. Aku adalah wali satu-satunya. Bahkan aku yang membesarkan Jingga dari kecil. Dan aku tidak terima jika dia dizolimi oleh kamu dan juga anak kamu itu. Harusnya kalian sadar diri. Ayo Jingga, kita teruskan lagi makannya. Bibi lihat tadi makanan kamu masih banyak. Jangan pedulikan manusia yang tidak tahu terima kasih ini, cibir Gina. Jingga menatap bibinya dengan tatapan yang entah apa itu artinya. Enak aja ya. Jangan makan-makan yang kamu pikirin. Cepat bawa barang-barang ini Jingga. Jangan sampai aku menceraikan kamu karena kamu tidak mau membantu suamimu. Aduh, bagus dong mas. Jika kamu menceraikan aku itu artinya bebanku mengurang. Itu artinya kamu dan juga ibu kamu serta madu manis yang kamu berikan kepadaku harus pergi dari rumah ini. Bukankah begitu Bi? Tanya Jingga melirik ke arah Gina. Rudy mengepalkan tangannya. Aku tidak mau ada pertengkaran di antara kita Jingga. Dan tidak ada kata perceraian. Tadi aku hanya menggertak kamu saja. Tolong kamu harus menurut sebagai seorang istri. Dan tolong bantu aku membawa ibu untuk istirahat sebentar di kamar kamu.
pinta Rudy dengan notasi rendah. Intonasi mungkin. Tidak? Aku tidak mau. Kenapa tidak dibawa ke kamar kamu saja sama Laras? Kira mama kamu tidur dengan istri kamu itu? Atau sementara gudang belum dibersihkan, bagaimana? Aku akan mengizinkannya tinggal di sini asalkan kamu mau setuju dengan yang aku katakan tadi. Tolak Jingga dengan nada tegas. Mela menatap anaknya dengan tatapan tajam sambil menggeleng. Baiklah. Kali ini aku menurut. Bukan karena aku takut kepadamu. Tolong bersihkan gudang secepatnya dan berikan AC atau pendingin ruangan. Karena mamaku tidak bisa tidur di tempat yang panas. Tidak bisa tidur di tempat panas. Bukannya sudah biasa tidur di kolong jembatan ya? Ledek Gina, dan hal itu membuat rasa kesal yang dirasakan oleh Mela semakin memuncak. Kebetulan sekali Laras baru keluar dari dalam kamar dengan keadaan wajah yang masih terbungkus oleh perbannya. Nah, itu istri tersayang kamu. Laras, cepat sini, panggil Jingga sambil melambai-lambaikan tangannya. Laras yang mendengar itu tentu mendelikan matanya. Ada apa? Kenapa memanggilku? Jadi begini, ibu mertua kamu ini akan tinggal sementara di rumah ini sampai nanti aku akan mengusir kalian semua. Jadi tolong bersihkan gudang yang ada di belakang, gudang yang banyak debu itu. Untung saja gudang itu tidak memiliki banyak barang, jadi kamu mudah untuk membersihkan. Apa kamu bilang aku harus membersihkan gudang? Tidak. Aku tidak mau ya. Aku itu bukan babu ya Jingga. Aku juga sama seperti kamu, seorang istri di rumah ini. Jadi kenapa bukan kamu saja yang membersihkan? Lihatlah mas, istri tersayang kamu ini yang buruk rupa itu. Tapi kalau aku bicara seperti itu memang kenyataannya. Dia tidak mau membantu mertuanya. Kasian sekali kamu mas, punya istri baru tapi tidak berguna. Jingga, Laras saat ini sedang sakit. Lihatlah, wajahnya saja sedang diperban seperti itu. Kalau dia membersihkan gudang yang ada nanti wajahnya infeksi karena debu. Ayolah kamu mengalah sedikit. Aku akan melakukan apapun asalkan kamu mau membantu mamaku untuk membersihkan gudang. Mama tidak mau tinggal di gudang, Rudy. Biarkan istri kedua kamu saja yang tinggal di gudang. Mama yang tidur di kamar kalian. Enggak. Aku gak mau tinggal di gudang. Lagian kenapa sih mama kok tinggal di rumah ini? Bikin orang ribet aja, ujar Laras dengan judes. Nah, iya betul. Bagaimana kalau ibu kamu tinggal di kamar kamu sama Laras, dan kamu sama Laras tinggal di gudang? Gak masalah kan mas? Apa kamu tega membiarkan ibu kamu tinggal di gudang, sedangkan orang yang baru kamu kenal enak-enakan di kamar? Usul Jingga sambil melirik Laras. Laras mendengar itu langsung menatap Jingga dengan tatapan sambil melenggang kepalanya. Iya, lebih baik seperti itu. Toh nanti juga aku akan jarang tidur bersama Laras. Aku akan tidur bersama kamu di kamar kita. Ayo mah, kita ke kamar. Tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Laras, Rudy langsung memapah Mela untuk pergi dari sana. Mas, tunggu dulu. Kok kamu malah main masuk sih? Kamu tidak tanya pendapat aku dulu. Aku ini istri kamu loh. Masa kamu tega membiarkan aku tinggal di gudang dekat kamar mandi? Itu kan tidak lucu mas, teriak Laras yang tidak didengar oleh Rudy. Awas kamu Jingga. Sudah cukup aku diam. Laras langsung mengikuti suaminya sambil terus marah-marah karena dia tidak mau tinggal di gudang. Untung saja Bibi berencana menginap di sini beberapa hari. Kalau tidak, mungkin kamar yang Bibi tempati akan ditempati oleh ibu mertuaku. Aku tidak rela jika mereka tinggal di sini. Toh sebentar lagi aku akan mengusir mereka dari sini, ujarnya sambil menatap ketiga manusia itu lenyap dari pandangannya.
Kamar ini terlalu kecil, Ruth. Mama mau tinggal di kamar kamu aja, pinta Mela sambil memasang wajah masam. Tidak bisa lah, Ma. Mama mau aku langsung diusir dari sini jika terus memaksa Jingga untuk menyerahkan kamarnya. Makanya kamu harus secepatnya ambil rumah ini dan yang lainnya. Habis itu kamu usir wanita mandul itu. Mama rasa kesialan ini datang dari dirinya juga. Mas, kok kamu tidak minta pendapat aku sih? Ada apa sih, Laras? Apa kamu tidak mau berbagi dengan Mama? Kamu itu istriku, sudah sewajarnya kamu menurut, ucap Rudi dengan melepaskan tangan Laras. Bukan seperti itu, Mas. Aku tidak mau tinggal di gudang dan membersihkannya. Nanti luka di wajahku bagaimana? Sudah. Jangan banyak tingkah. Luka kamu kan sudah diperban, jadi aman. Sudah, ayo kita ke gudang. Karena Jingga dan juga Gina pergi sejak tadi karena mereka tidak mau yang namanya membersihkan gudang. Laras sejak tadi marah-marah, bahkan terus membanting alat-alat kebersihan yang ia gunakan untuk membersihkan gudang. Kamu kok diam saja sih, Mas? Kenapa kamu tidak membantu aku? Kamu kan lihat kalau wajah aku sudah mulai membengkak seperti ini. Pokoknya aku tidak mau tahu ya, Mas. Aku minta uang yang banyak. Aku mau pergi ke rumah sakit yang besar untuk mengobati wajahku. Ini semua gara-gara kamu. Kamu tidak tegas. Badan besar kamu itu tidak berguna. Sudah tidak bisa memuaskan batin aku. Kamu juga tidak berguna, Mas. Cecar Laras penuh emosi. Maksud kamu apa? Bukankah semua itu gara-gara keteledoran kamu? Aku seperti ini gara-gara kamu ya, Mas. Sebelum aku menjadi istri kamu, wajah aku cantik. Pokoknya aku gak mau tahu aku minta uang saat ini juga dan ruangan ini dipel. Aku tidak mau ya. Aku sudah capek. Setelah mengatakan itu, Laras langsung pergi meninggalkan Rudi. Rudi hanya menggelengkan kepalanya, bukannya mengepel, dia malah langsung pergi juga dari sana. Laras yang melihat keadaan rumah sepi dan dia tahu jika kakak madunya tidak ada, dia memiliki rencana jahat. Dia mengendap-endap di jalan masuk ke dalam kamar Jingga. Sebelum dia masuk, dia sekali lagi memastikan jika tidak ada satu orang pun yang melihat dia masuk ke dalam kamar itu. Mumpung si tua bangka itu tidak ada, aku harus masuk ke dalam kamarnya. Siapa suruh dia bermain-main denganku? Dia belum tahu aku siapa. Lumayan kan kalau dapat uang buat biaya pergi ke si aki-aki itu, buat meminta jambi-jambi agar si tua bangka Jingga itu tunduk di kakiku. Setelah masuk, dia langsung dengan cepat menggeledah setiap sudut kamar Jingga. Dia ingin mengambil sesuatu dari kamar itu, karena kemarin di saat Laras masuk ke kamar itulah dia yakin jika di suatu tempat ada sebuah perhiasan ataupun uang untuk dirinya ambil. Toh di rumah itu tidak ada CCTV ataupun orang yang melihatnya masuk dan mengambil barang. Laras biasa dengan santainya menggeledah kamar itu, hingga di mana dia sudah kelelahan mencari keberadaan barang yang ia inginkan. Sialan, kok nggak ada sih? Padahal kamar ini sudah aku buat berantakan. Tapi kenapa tidak ada satupun barang yang tertinggal? Tidak mungkin jika wanita mandul itu tidak menyisakan sedikit perhiasan atau apapun itu. Di saat Laras hendak turun, kakinya malah menyentuh sesuatu di bawah tempat tidur. Hal itu tentu saja membuat Laras merasa berbinar, karena dia berpikir jika benda yang ada di bawah tempat tidur adalah barang yang dia cari. Namun sebelum Laras melihatnya, terdengar suara tertawa dari luar kamar. Hal itu membuat Laras gelagapan dan juga ketakutan. Bagaimana tidak, itu adalah suara tertawa Jingga serta bibinya. Itu suara wanita mandul itu. Aku harus segera pergi dari sini. Waduh, tapi kamar ini masih berantakan. Masa bodoh lah. Dengan cepat Laras mengambil kotak itu, dia masukkan ke dalam pakaian dan dia pergi dari kamar itu melalui jendela. Bahkan dia sempat terjatuh di saat meloncat dari jendela dan mengakibatkan lututnya terluka. Sialan. Kenapa harus jatuh lagi sih? Mata Jingga membulat di saat melihat situasi kamar yang begitu sangat berantakan. Begitupun dengan Gina. Ya ampun, ada apa ini?
Apakah sudah ada angin puyuh atau gempa? Kenapa kamar ini bisa berantakan? Gina yang melihat itu tentu merasa aneh. Loh, kok kamu malah senyum? Sepertinya kamar kamu ini habis perampokan deh. Coba kamu periksa, apakah uang atau emas kamu hilang atau tidak? Perintah Gina panik sambil mendorong bahu Jingga pelan. Lah, terus aku harus bagaimana, Bi? Bibi tahu tidak, jika di kamar ini gak ada apa-apa, lalu maling itu mau mengambil apa? Kecuali barang itu. Jingga menatap ke arah tempat tidur. Barang apa? Jingga tanpa banyak bicara langsung berjalan ke arah tempat tidur dan dia membuka bed cover yang menutupi kolong tempat tidur. Dia langsung tersenyum ke arah bibinya kembali. Benar kan? Jika kotak itu tidak ada. Jingga duduk dengan wajah santai. Kotak apa? Ya udah, nanti bibi juga akan tahu sendiri. Biarkan saja. Mungkin maling itu berpikir jika kotak itu adalah kotak perhiasan ataupun uang. Tapi sebenarnya itu juga kotak berharga sih buat aku. Kita tidak bisa tinggal diam, Jingga. Pasti rampok itu adalah orang yang ada di rumah ini. Iya, aku tahu siapa orangnya. Pasti ketiga orang itu kan salah satunya. Ya biarkanlah saja, nanti juga dia akan mengaku sendiri. Sudah lebih baik bibi kembali ke kamar. Aku mau membereskan kamar ini dulu. Tidak akan. Bibi mau membantu kamu membereskan kamar ini dulu. Jingga kembali tersenyum. Gina memang persis seperti mendiang ibunya dulu. Di sisi lain, Laras tersenyum sambil masuk ke dalam kamarnya. Dia lupa jika di dalam sana ada Mela. Mela yang melihat gelagat Laras yang mencurigakan tentu langsung berjalan ke arah Laras. Kamu bawa apa itu di balik baju? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa diam? Apa yang kamu bawa itu? Mela mencoba mengambil barang yang disembunyikan Laras. Serahkan barang itu. Pasti itu hasil mencuri kan? Iya kan? Tanya Mela dengan tatapan tajam. Apaan sih, Mah? Mama tidak boleh ikut campur urusan aku. Awas. Laras mendorong Mela hingga membuat Mela hampir terjatuh. Laras pun dengan cepat memasukkan barang yang ia bawa ke dalam tas. Awas ya. Jika Mama berani melihat barang milikku, aku tidak segan berbuat tidak sopan kepada Mama. Gila kamu, Laras. Sudah berani mengancam saya ya? Saya akan adukan apa yang kamu lakukan ini kepada Rudy, agar kamu diceraikan. Ancam Mela dengan langsung pergi dari sana. Laras mendengar rencana ancaman itu tentu sedikit gentar. Namun dia berpikir jika Rudy tidak akan percaya kepada mamanya. Mela yang melewati kamar Jingga tentu langsung melihat keadaan kamar Jingga yang begitu berantakan. Dia melipat kedua tangannya sambil menatap menantunya yang ada di dalam. Ya ampun, lagi sibuk ya? Pasti kamarnya habis kemalingan. Kasihan sekali. Makanya jangan pelit dan juga jangan serakah. Akhirnya dicuri kan sama orang harta bendanya. Kasihan sekali. Kalau mau menangis jangan ditahan ya, nanti sakit. Mela meledek dengan sengaja. Jingga yang mendengar itu langsung menatap ke arah pintu. Mama kenapa, Mah? Mama mau bantu aku membersihkan kamar ini. Ayo sini dengan senang hati. Sekalian kita berbincang-bincang bersama. Ya kan, Bi? Tanya Jingga dengan santai ke arah bibinya. Gina menganggukkan kepala. Mela yang mendengar itu langsung mendelik matanya. Enak saja. Mana mau aku membantu kamu untuk membereskan barang-barang murahan kamu itu. Lebih baik aku pergi. Pasti Laras yang membuat kamar Jingga berantakan. Awas saja kalau misalkan memang Laras mengambil barang berharga Jingga tapi tidak membagi. Aku akan laporkan nanti. Ancam Mela sambil berjalan santai keluar dari rumah Jingga. Mela berjalan dengan bangga bahkan mengangkat wajahnya di saat dia hendak masuk ke dalam warung sembako yang di sana banyak ibu-ibu yang berkumpul. Wah, Bu Mela lagi nginep ya, Bu? Iya, saya bukannya menginap, tapi tinggal di sini mulai hari ini. Jawabnya dengan nada sombong. Oh, pasti karena kejadian semalam ya, Bu? Tanya Winda kembali.
Wajah sombong Mela barulah menjadi tegang. Namun dengan cepat dia mengendalikannya. Maaf, maksudnya apa ya? Mela bertanya berpura-pura tidak mengerti. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.